Guru cerdas yang bikin semua murid tertawa. Di sebuah kota kecil yang damai, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai sosok yang jenaka, tetapi juga seorang guru yang luar biasa. Meskipun seringkali ia dianggap konyol oleh banyak orang, cara berpikirnya yang tidak biasa telah membuatnya menjadi panutan bagi banyak murid. Ia memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan hal-hal sulit yang dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajar sekelompok anak-anak di desanya. Ia berkumpul di sebuah lapangan luas di bawah rindangnya pohon. Para murid yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga sederhana, duduk melingkar di atas tikar yang sudah digelar. Mereka tahu setiap pertemuan dengan Abu Nawas pasti penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak biasa. Saat semua murid sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran dan berkata dengan nada serius, "Hari ini aku akan mengajarkan kalian ilmu yang paling penting dalam hidup." Murid-murid pun langsung memperhatikan meskipun beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya ilmu apakah yang akan diajarkan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah menunggu beberapa saat hingga suasana benar-benar hening, Abu Nawas mengeluarkan sebuah karung besar dari balik punggungnya dan para murid menatap karung itu dengan rasa penasaran. "Apa yang ada di dalam karung ini?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Ular," seru seorang murid. "Emas," teriak yang lain. "Angin," jawab seorang anak yang dikenal paling pendiam. Abu Nawas tertawa kecil, "Kalian semua salah. Di dalam karung ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga." Ia lalu membuka karung itu perlahan-lahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ternyata karung itu kosong. Para murid bingung, salah satu dari mereka, seorang anak bernama Karim, memberanikan diri untuk bertanya, "Tapi guru, karung itu kosong. Apa pelajaran berharga yang bisa kami dapat dari karung yang kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itulah yang ingin aku ajarkan hari ini. Terkadang sesuatu yang kosong pun bisa memiliki makna. Sekarang aku ingin kalian semua berdiri, masuk ke dalam karung ini, dan beritahu aku apa yang kalian rasakan." Murid-murid mulai saling pandang bingung dengan permintaan Abu Nawas. Namun karena rasa ingin tahu mereka besar, satu persatu mereka mencoba masuk ke dalam karung kosong itu. Setelah keluar, mereka melaporkan apa yang mereka rasakan. "Gelap," seru Karim. "Sesak," jawab yang lain. "Aku merasa seperti tidak ada siapa-siapa di dunia ini," ketika seorang anak perempuan yang lebih dewasa. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lihat, meskipun karung ini kosong, setiap dari kalian mendapatkan pengalaman berbeda di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa hidup ini, meskipun terkadang terasa kosong atau gelap, selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau masuk dan mencobanya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, para murid mulai tersenyum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Sekarang aku punya satu pertanyaan. Jika kalian berada di dalam karung dan merasa tidak nyaman, apa yang akan kalian lakukan?" "Keluar," jawab para murid serempak. "Benar sekali," kata Abu Nawas sambil tertawa. "Pelajaran kedua hari ini adalah jika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, kalian selalu punya pilihan untuk keluar. Jangan takut untuk mencari jalan keluar karena Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berusaha." Para murid bersuara riang mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka tertawa bukan karena karung kosong itu lucu, tetapi karena mereka baru saja belajar sesuatu yang sangat bermakna dengan cara yang sederhana. Abu Nawas kemudian menutup pelajaran hari itu dengan berkata, "Ingatlah anak-anakku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, dan kadang-kadang yang terlihat kosong justru memiliki isi, dan kadang-kadang yang terlihat penuh justru menipu. Maka dari itu gunakan akalmu untuk memahami setiap hal, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena tawa adalah cara kita untuk mengatasi segala kebingungan." Hari itu para murid pulang dengan hati yang ringan dan wajah penuh senyum. Mereka tidak hanya membawa pelajaran tentang karung kosong, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh makna di balik setiap kejadian sederhana. Di antara gelak tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka belajar bahwa dunia ini lebih indah ketika dihadapi dengan akal, hati, dan sedikit humor. Malam itu,
Para murid tak henti membicarakan apa yang mereka pelajari dari guru mereka, yaitu Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada orang tua mereka tentang pelajaran karung kosong yang mereka anggap sangat unik. Namun sebagaimana biasa dengan Abu Nawas, setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang menganggap karung itu hanya permainan, ada pula yang mulai merenung lebih dalam. Keesokan harinya, para murid kembali berkumpul di bawah pohon yang sama, berharap Abu Nawas akan mengajarkan sesuatu yang baru, dan benar saja, Abu Nawas sudah menunggu mereka dengan senyum khasnya dan membawa sebatang tongkat kayu panjang di tangan. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sering kalian gunakan, tapi jarang kalian pikirkan, ujar Abu Nawas sambil mengayunkan tongkatnya perlahan. Apakah kalian tahu apa itu? Murid-murid mulai menebak. Tongkat guru, teriak seorang anak. Kayu, jawab yang lain. Alat untuk berjalan, tanya Karim sambil mengerenyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng. Bukan, yang akan kita pelajari hari ini adalah garis. Lihat tongkat ini, aku akan menggambar sesuatu. Ia kemudian mengguratkan sebuah garis panjang di tanah. Menurut kalian bagaimana cara membuat garis ini menjadi lebih pendek tanpa menyentuhnya? Murid-murid saling pandang, mereka berpikir keras mencoba memahami maksud pertanyaan Abu Nawas. Beberapa mencoba mendekati garis itu, tapi takut melanggar perintah untuk tidak menyentuhnya. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil berkata, "Mungkin kita bisa menggambar garis lain yang lebih panjang di sampingnya." Abu Nawas tersenyum lebar, "Tepat sekali, lihatlah." Ia kemudian menggambar garis yang lebih panjang di samping garis pertama. Sekarang garis pertama terlihat lebih pendek, bukan? Semua murid mengangguk setuju. Benar guru, itu luar biasa. Pelajaran hari ini, lanjut Abu Nawas, adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ketika kalian merasa kecil, lemah, atau tidak cukup baik, jangan fokus pada kelemahan kalian. Sebaliknya, tambahkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kalian, yaitu ilmu, kebaikan, ataupun amal. Dengan begitu, masalah kalian akan tampak lebih kecil, seperti garis ini. Para murid bertepuk tangan. Kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka menyadari bahwa seringkali masalah terlihat besar hanya karena mereka tidak mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi hati-hati juga dengan garis-garis dalam hidup kalian. Ada garis yang harus kalian jaga, seperti garis kejujuran, garis iman, dan garis kasih sayang kepada sesama. Jangan pernah menghapus garis-garis itu, karena tanpa garis itu, kalian punya hidup akan kehilangan arah. Pelajaran itu lagi-lagi membuat para murid terdiam sejenak, merenungkan makna di balik kata-kata Abu Nawas. Namun, tak lama kemudian seorang murid kecil bertanya dengan nada polos, "Guru, jika garis itu tidak terlihat, bagaimana kita tahu itu ada?" Abu Nawas tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. "Pertanyaan yang bagus. Garis yang tak terlihat adalah seperti niat di hati. Meski tak terlihat oleh orang lain, Allah selalu mengetahuinya. Jadi, pastikan niat kalian selalu lurus meskipun dunia tak melihat." Hari itu berakhir dengan tawa dan pelajaran yang mendalam. Para murid tidak hanya belajar tentang garis, tetapi juga tentang kehidupan, keimanan, dan cara menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka pulang dengan semangat baru, yakin bahwa setiap pertemuan dengan Abu Nawas adalah harta yang tak ternilai. Di rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang mereka pelajari kepada keluarga mereka. Seorang ayah yang mendengar cerita anaknya tersenyum dan berkata, "Beruntung sekali kalian bisa belajar dari Abu Nawas. Dia tidak hanya membuat kalian tertawa, tetapi juga membuat kalian berpikir." Dan begitulah hari demi hari Abu Nawas terus mengajar dengan caranya yang unik. Bagi para murid, ia bukan hanya guru biasa, ia adalah inspirasi, teladan, dan teman yang selalu membuat mereka merasa dihargai. Di balik canda tawanya, mereka selalu menemukan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Hingga hari ini, nama Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang sebagai guru yang cerdas yang mampu mengubah kehidupan murid-muridnya dengan tawa, hikmah, dan pelajaran-pelajaran sederhana yang penuh makna. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun mengajar dengan penuh canda dan kebijaksanaan, Abu Nawas memutuskan untuk mengumpulkan semua muridnya di tempat yang sama di bawah pohon rindang. Anak-anak yang dulu belajar darinya kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bijaksana. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi ulama
pedagang, dan pemimpinnya disegani. Hari itu, Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Dengan senyum yang tetap khas, ia memulai percakapan terakhirnya sebagai seorang guru. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut. "Waktu berlalu begitu cepat. Aku melihat kalian tumbuh dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu menjadi orang-orang dewasa yang sangat bijaksana. Aku bersyukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian." Para murid terdiam. Mereka tahu Abu Nawas tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka mendengarkan dengan seksama, menanti kata-kata yang mungkin menjadi pelajaran terakhir dari guru mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Aku telah mengajarkan banyak hal kepada kalian, dari pelajaran tentang karung kosong hingga garis yang sederhana. Tetapi ada satu pelajaran terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku berpamitan. Pelajaran ini adalah tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang murid." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Seorang murid yang baik adalah dia yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Apa yang kalian pelajari dariku hanyalah permulaan. Ilmu itu seperti sungai yang terus mengalir. Jangan biarkan ia berhenti pada kalian. Biarkan ilmu itu mengalir ke hati dan pikiran orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, beberapa murid mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa pertemuan ini adalah tanda perpisahan. Namun Abu Nawas tidak membiarkan suasana menjadi terlalu sendu. Ia tersenyum dan berkata dengan nada jenaka, "Dan ingat, jika kalian bertemu seseorang yang keras kepala atau sulit memahami pelajaran, cukup ajari mereka seperti aku mengajar kalian. Dengan tawa dan sedikit keanehan, itu biasanya berhasil." Gelak tawa pun pecah meskipun mata mereka tetap berkaca-kaca. Dalam hati, mereka tahu bahwa berharganya sosok Abu Nawas dalam hidup mereka. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang sahabat, orang tua, dan juga sang inspirator. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas berpamitan dengan para muridnya satu persatu. Ia memberikan pelukan hangat dan doa terbaik untuk setiap orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Abu Nawas perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak pernah pudar. Para murid memandangnya pergi, namun pelajaran-pelajaran yang ia tanamkan tetap tinggal di hati mereka. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjadi seperti yang Abu Nawas inginkan, yaitu membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka duduk bersama, mengenang semua momen yang telah mereka habiskan dengan Abu Nawas. Dalam tawa dan air mata, mereka menyadari satu hal, meskipun Abu Nawas telah pergi, semangatnya akan terus hidup di hati mereka dan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan begitulah nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai pria yang penuh kelakar, tetapi juga sebagai guru yang membawa perubahan besar dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, akan selalu terasa indah jika dihadapi dengan iman, ilmu, dan juga tawa. Tamat. Guru cerdas yang bikin semua murid tertawa. Di sebuah kota kecil yang damai, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai sosok yang jenaka, tetapi juga seorang guru yang luar biasa. Meskipun seringkali ia dianggap konyol oleh banyak orang, cara berpikirnya yang tidak biasa telah membuatnya menjadi panutan bagi banyak murid. Ia memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan hal-hal sulit yang dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajar sekelompok anak-anak di desanya. Ia berkumpul di sebuah lapangan luas di bawah rindangnya pohon. Para murid yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga sederhana, duduk melingkar di atas tikar yang sudah digelar. Mereka tahu setiap pertemuan dengan Abu Nawas pasti penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak biasa. Saat semua murid sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran dan berkata dengan nada serius, "Hari ini aku akan mengajarkan kalian ilmu yang paling penting dalam hidup." Murid-murid pun langsung memperhatikan meskipun beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya ilmu apakah yang akan diajarkan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah menunggu beberapa saat hingga suasana benar-benar hening, Abu Nawas mengeluarkan sebuah karung besar dari balik punggungnya dan para murid menatap karung itu dengan rasa penasaran. "Apa yang ada di dalam karung ini?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Ular," seru seorang murid.
Emas, teriak yang lain. Angin, jawab seorang anak yang dikenal paling pendiam. Abu Nawas tertawa kecil, kalian semua salah. Di dalam karung ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ia lalu membuka karung itu perlahan-lahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ternyata karung itu kosong. Para murid bingung, salah satu dari mereka, seorang anak bernama Karim, memberanikan diri untuk bertanya, "Tapi guru, karung itu kosong, apa pelajaran berharga yang bisa kami dapat dari karung yang kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itulah yang ingin aku ajarkan hari ini. Terkadang sesuatu yang kosong pun bisa memiliki makna. Sekarang aku ingin kalian semua berdiri, masuk ke dalam karung ini, dan beritahu aku apa yang kalian rasakan." Murid-murid mulai saling pandang bingung dengan permintaan Abu Nawas. Namun karena rasa ingin tahu mereka besar, satu persatu mereka mencoba masuk ke dalam karung kosong itu. Setelah keluar, mereka melaporkan apa yang mereka rasakan. "Gelap," seru Karim. "Sesak," jawab yang lain. "Aku merasa seperti tidak ada siapa-siapa di dunia ini," ketika seorang anak perempuan yang lebih dewasa. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lihat, meskipun karung ini kosong, setiap dari kalian mendapatkan pengalaman berbeda di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa hidup ini, meskipun terkadang terasa kosong atau gelap, selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau masuk dan mencobanya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, para murid mulai tersenyum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Sekarang aku punya satu pertanyaan. Jika kalian berada di dalam karung dan merasa tidak nyaman, apa yang akan kalian lakukan?" "Keluar," jawab para murid serempak. "Benar sekali," kata Abu Nawas sambil tertawa. "Pelajaran kedua hari ini adalah jika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, kalian selalu punya pilihan untuk keluar. Jangan takut untuk mencari jalan keluar karena Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berusaha." Para murid bersuara riang mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka tertawa bukan karena karung kosong itu lucu, tetapi karena mereka baru saja belajar sesuatu yang sangat bermakna dengan cara yang sederhana. Abu Nawas kemudian menutup pelajaran hari itu dengan berkata, "Ingatlah anak-anakku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, dan kadang-kadang yang terlihat kosong justru memiliki isi, dan kadang-kadang yang terlihat penuh justru menipu. Maka dari itu gunakan akalmu untuk memahami setiap hal, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena tawa adalah cara kita untuk mengatasi segala kebingungan." Hari itu para murid pulang dengan hati yang ringan dan wajah penuh senyum. Mereka tidak hanya membawa pelajaran tentang karung kosong, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh makna di balik setiap kejadian sederhana. Di antara gelak tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka belajar bahwa dunia ini lebih indah ketika dihadapi dengan akal, hati, dan sedikit humor. Malam itu, para murid tak henti membicarakan apa yang mereka pelajari dari guru mereka, yaitu Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada orang tua mereka tentang pelajaran karung kosong yang mereka anggap sangat unik. Namun sebagaimana biasa dengan Abu Nawas, setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang menganggap karung itu hanya permainan, ada pula yang mulai merenung lebih dalam. Keesokan harinya, para murid kembali berkumpul di bawah pohon yang sama, berharap Abu Nawas akan mengajarkan sesuatu yang baru, dan benar saja, Abu Nawas sudah menunggu mereka dengan senyum khasnya dan membawa sebatang tongkat kayu panjang di tangan. "Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sering kalian gunakan, tapi jarang kalian pikirkan," ujar Abu Nawas sambil mengayunkan tongkatnya perlahan. "Apakah kalian tahu apa itu?" Murid-murid mulai menebak. "Tongkat, guru," teriak seorang anak. "Kayu," jawab yang lain. "Alat untuk berjalan?" tanya Karim sambil mengerenyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng. "Bukan, yang akan kita pelajari hari ini adalah garis. Lihat tongkat ini, aku akan menggambar sesuatu." Ia kemudian mengguratkan sebuah garis panjang di tanah. "Menurut kalian bagaimana cara membuat garis ini menjadi lebih pendek tanpa menyentuhnya?" Murid-murid saling pandang. Mereka berpikir keras mencoba memahami maksud pertanyaan Abu Nawas. Beberapa mencoba mendekati garis itu, tapi takut melanggar perintah untuk tidak menyentuhnya. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil berkata, "Mungkin kita bisa menggambar garis lain yang lebih panjang di sampingnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tepat sekali, lihatlah." Ia kemudian menggambar garis yang lebih panjang di samping garis pertama. "Sekarang garis pertama terlihat lebih pendek, bukan?"
Semua murid mengangguk setuju. Benar guru, itu luar biasa. Pelajaran hari ini, lanjut Abu Nawas, adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ketika kalian merasa kecil, lemah, atau tidak cukup baik, jangan fokus pada kelemahan kalian. Sebaliknya, tambahkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kalian, yaitu ilmu, kebaikan, ataupun amal. Dengan begitu, masalah kalian akan tampak lebih kecil, seperti garis ini. Para murid bertepuk tangan, kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa seringkali masalah terlihat besar hanya karena mereka tidak mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi hati-hati juga dengan garis-garis dalam hidup kalian. Ada garis yang harus kalian jaga, seperti garis kejujuran, garis iman, dan garis kasih sayang kepada sesama. Jangan pernah menghapus garis-garis itu, karena tanpa garis itu, kalian punya hidup akan kehilangan arah. Pelajaran itu lagi-lagi membuat para murid terdiam sejenak, merenungkan makna di balik kata-kata Abu Nawas. Namun, tak lama kemudian seorang murid kecil bertanya dengan nada polos, "Guru, jika garis itu tidak terlihat, bagaimana kita tahu itu ada?" Abu Nawas tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. "Pertanyaan yang bagus. Garis yang tak terlihat adalah seperti niat di hati. Meski tak terlihat oleh orang lain, Allah selalu mengetahuinya. Jadi, pastikan niat kalian selalu lurus meskipun dunia tak melihat." Hari itu berakhir dengan tawa dan pelajaran yang mendalam. Para murid tidak hanya belajar tentang garis, tetapi juga tentang kehidupan, keimanan, dan cara menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka pulang dengan semangat baru, yakin bahwa setiap pertemuan dengan Abu Nawas adalah harta yang tak ternilai. Di rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang mereka pelajari kepada keluarga mereka. Seorang ayah yang mendengar cerita anaknya tersenyum dan berkata, "Beruntung sekali kalian bisa belajar dari Abu Nawas. Dia tidak hanya membuat kalian tertawa tetapi juga membuat kalian berpikir." Dan begitulah hari demi hari Abu Nawas terus mengajar dengan caranya yang unik. Bagi para murid, ia bukan hanya guru biasa, ia adalah inspirasi, teladan, dan teman yang selalu membuat mereka merasa dihargai. Di balik canda tawanya, mereka selalu menemukan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Hingga hari ini, nama Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang sebagai guru yang cerdas yang mampu mengubah kehidupan murid-muridnya dengan tawa, hikmah, dan pelajaran-pelajaran sederhana yang penuh makna. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun mengajar dengan penuh canda dan kebijaksanaan, Abu Nawas memutuskan untuk mengumpulkan semua muridnya di tempat yang sama di bawah pohon rindang. Anak-anak yang dulu belajar darinya, kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bijaksana. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi ulama, pedagang, dan pemimpinnya disegani. Hari itu, Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Dengan senyum yang tetap khas, ia memulai percakapan terakhirnya sebagai seorang guru. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut, "waktu berlalu begitu cepat. Aku melihat kalian tumbuh dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu menjadi orang-orang dewasa yang sangat bijaksana. Aku bersyukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian." Para murid terdiam. Mereka tahu Abu Nawas tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka mendengarkan dengan seksama, menanti kata-kata yang mungkin menjadi pelajaran terakhir dari guru mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Aku telah mengajarkan banyak hal kepada kalian, dari pelajaran tentang karung kosong hingga garis yang sederhana. Tetapi ada satu pelajaran terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku berpamitan. Pelajaran ini adalah tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang murid." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Seorang murid yang baik adalah dia yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Apa yang kalian pelajari dariku hanyalah permulaan. Ilmu itu seperti sungai yang terus mengalir. Jangan biarkan ia berhenti pada kalian. Biarkan ilmu itu mengalir ke hati dan pikiran orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, beberapa murid mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa pertemuan ini adalah tanda perpisahan. Namun Abu Nawas tidak membiarkan suasana menjadi terlalu sendu. Ia tersenyum dan berkata dengan nada jenaka, "Dan ingat,
Jika kalian bertemu seseorang yang keras kepala atau sulit memahami pelajaran, cukup ajari mereka seperti aku mengajari kalian, dengan tawa dan sedikit keanehan. Itu biasanya berhasil. Gelak tawa pun pecah meskipun mata mereka tetap berkaca-kaca. Dalam hati, mereka tahu bahwa berharganya sosok Abu Nawas dalam hidup mereka. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang sahabat, orang tua, dan juga sang inspirator. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas berpamitan dengan para muridnya satu persatu. Ia memberikan pelukan hangat dan doa terbaik untuk setiap orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Abu Nawas perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak pernah pudar. Para murid memandangnya pergi, namun pelajaran-pelajaran yang ia tanamkan tetap tinggal di hati mereka. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjadi seperti yang Abu Nawas inginkan, yaitu membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka duduk bersama, mengenang semua momen yang telah mereka habiskan dengan Abu Nawas. Dalam tawa dan air mata, mereka menyadari satu hal, meskipun Abu Nawas telah pergi, semangatnya akan terus hidup di hati mereka dan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan begitulah nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai pria yang penuh kelakar, tetapi juga sebagai guru yang membawa perubahan besar dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, akan selalu terasa indah jika dihadapi dengan iman, ilmu, dan juga tawa. Tamat. Guru cerdas yang bikin semua murid tertawa. Di sebuah kota kecil yang damai, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai sosok yang jenaka, tetapi juga seorang guru yang luar biasa. Meskipun seringkali ia dianggap konyol oleh banyak orang, cara berpikirnya yang tidak biasa telah membuatnya menjadi panutan bagi banyak murid. Ia memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan hal-hal sulit yang dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajar sekelompok anak-anak di desanya. Ia berkumpul di sebuah lapangan luas di bawah rindangnya pohon. Para murid yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga sederhana, duduk melingkar di atas tikar yang sudah digelar. Mereka tahu setiap pertemuan dengan Abu Nawas pasti penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak biasa. Saat semua murid sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran dan berkata dengan nada serius, "Hari ini aku akan mengajarkan kalian ilmu yang paling penting dalam hidup." Murid-murid pun langsung memperhatikan meskipun beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya ilmu apakah yang akan diajarkan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah menunggu beberapa saat hingga suasana benar-benar hening, Abu Nawas mengeluarkan sebuah karung besar dari balik punggungnya dan para murid menatap karung itu dengan rasa penasaran. "Apa yang ada di dalam karung ini?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Ular," seru seorang murid. "Emas," teriak yang lain. "Angin," jawab seorang anak yang dikenal paling pendiam. Abu Nawas tertawa kecil. "Kalian semua salah. Di dalam karung ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga." Ia lalu membuka karung itu perlahan-lahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ternyata karung itu kosong. Para murid bingung. Salah satu dari mereka, seorang anak bernama Karim, memberanikan diri untuk bertanya, "Tapi guru, karung itu kosong. Apa pelajaran berharga yang bisa kami dapat dari karung yang kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang ingin aku ajarkan hari ini. Terkadang sesuatu yang kosong pun bisa memiliki makna. Sekarang aku ingin kalian semua berdiri, masuk ke dalam karung ini, dan beritahu aku apa yang kalian rasakan." Murid-murid mulai saling pandang, bingung dengan permintaan Abu Nawas. Namun karena rasa ingin tahu mereka besar, satu persatu mereka mencoba masuk ke dalam karung kosong itu. Setelah keluar, mereka melaporkan apa yang mereka rasakan. "Gelap," seru Karim. "Sesak," jawab yang lain. "Aku merasa seperti tidak ada siapa-siapa di dunia ini," ketika seorang anak perempuan yang lebih dewasa. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lihat, meskipun karung ini kosong, setiap dari kalian mendapatkan pengalaman berbeda di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa hidup ini, meskipun terkadang terasa kosong atau gelap, selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau masuk dan mencobanya."
Mendengar penjelasan Abu Nawas, para murid mulai tersenyum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, sekarang aku punya satu pertanyaan. Jika kalian berada di dalam karung dan merasa tidak nyaman, apa yang akan kalian lakukan? Keluar, jawab para murid serempak. Benar sekali, kata Abu Nawas sambil tertawa. Pelajaran kedua hari ini adalah jika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, kalian selalu punya pilihan untuk keluar. Jangan takut untuk mencari jalan keluar karena Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berusaha. Para murid bersuara riang mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka tertawa bukan karena karung kosong itu lucu, tetapi karena mereka baru saja belajar sesuatu yang sangat bermakna dengan cara yang sederhana. Abu Nawas kemudian menutup pelajaran hari itu dengan berkata, ingatlah anak-anakku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, dan kadang-kadang yang terlihat kosong justru memiliki isi, dan kadang-kadang yang terlihat penuh justru menipu. Maka dari itu gunakan akalmu untuk memahami setiap hal, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena tawa adalah cara kita untuk mengatasi segala kebingungan. Hari itu para murid pulang dengan hati yang ringan dan wajah penuh senyum. Mereka tidak hanya membawa pelajaran tentang karung kosong, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh makna di balik setiap kejadian sederhana. Di antara gelak tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka belajar bahwa dunia ini lebih indah ketika dihadapi dengan akal, hati, dan sedikit humor. Malam itu, para murid tak henti membicarakan apa yang mereka pelajari dari guru mereka, yaitu Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada orang tua mereka tentang pelajaran karung kosong yang mereka anggap sangat unik. Namun sebagaimana biasa dengan Abu Nawas, setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang menganggap karung itu hanya permainan, ada pula yang mulai merenung lebih dalam. Keesokan harinya, para murid kembali berkumpul di bawah pohon yang sama, berharap Abu Nawas akan mengajarkan sesuatu yang baru, dan benar saja, Abu Nawas sudah menunggu mereka dengan senyum khasnya dan membawa sebatang tongkat kayu panjang di tangan. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sering kalian gunakan, tapi jarang kalian pikirkan, ujar Abu Nawas sambil mengayunkan tongkatnya perlahan. Apakah kalian tahu apa itu? Murid-murid mulai menebak. Tongkat, guru, teriak seorang anak. Kayu, jawab yang lain. Alat untuk berjalan, tanya Karim sambil mengerenyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng. Bukan, yang akan kita pelajari hari ini adalah garis. Lihat tongkat ini, aku akan menggambar sesuatu. Ia kemudian mengguratkan sebuah garis panjang di tanah. Menurut kalian bagaimana cara membuat garis ini menjadi lebih pendek tanpa menyentuhnya? Murid-murid saling pandang. Mereka berpikir keras mencoba memahami maksud pertanyaan Abu Nawas. Beberapa mencoba mendekati garis itu, tapi takut melanggar perintah untuk tidak menyentuhnya. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil berkata, mungkin kita bisa menggambar garis lain yang lebih panjang di sampingnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Tepat sekali, lihatlah. Ia kemudian menggambar garis yang lebih panjang di samping garis pertama. Sekarang garis pertama terlihat lebih pendek, bukan? Semua murid mengangguk setuju. Benar guru, itu luar biasa. Pelajaran hari ini, lanjut Abu Nawas, adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ketika kalian merasa kecil, lemah, atau tidak cukup baik, jangan fokus pada kelemahan kalian. Sebaliknya, tambahkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kalian, yaitu ilmu, kebaikan, ataupun amal. Dengan begitu, masalah kalian akan tampak lebih kecil, seperti garis ini. Para murid bertepuk tangan. Kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa seringkali masalah terlihat besar hanya karena mereka tidak mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi hati-hati juga dengan garis-garis dalam hidup kalian. Ada garis yang harus kalian jaga, seperti garis kejujuran, garis iman, dan garis kasih sayang kepada sesama. Jangan pernah menghapus garis-garis itu, karena tanpa garis itu, kalian punya hidup akan kehilangan arah. Pelajaran itu lagi-lagi membuat para murid terdiam sejenak, merenungkan makna di balik kata-kata Abu Nawas. Namun, tak lama kemudian seorang murid kecil bertanya dengan nada polos, "Guru, jika garis itu tidak terlihat, bagaimana kita tahu itu ada?" Abu Nawas tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. Pertanyaan yang bagus. Garis yang tak terlihat adalah seperti niat di hati. Meski tak terlihat oleh orang lain, Allah selalu mengetahuinya. Jadi, pastikan niat kalian selalu lurus meskipun dunia tak melihat.
Hari itu berakhir dengan tawa dan pelajaran yang mendalam. Para murid tidak hanya belajar tentang garis, tetapi juga tentang kehidupan, keimanan, dan cara menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka pulang dengan semangat baru, yakin bahwa setiap pertemuan dengan Abu Nawas adalah harta yang tak ternilai. Di rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang mereka pelajari kepada keluarga mereka. Seorang ayah yang mendengar cerita anaknya tersenyum dan berkata, "Beruntung sekali kalian bisa belajar dari Abu Nawas. Dia tidak hanya membuat kalian tertawa tetapi juga membuat kalian berpikir." Dan begitulah hari demi hari Abu Nawas terus mengajar dengan caranya yang unik. Bagi para murid, ia bukan hanya guru biasa, ia adalah inspirasi, teladan, dan teman yang selalu membuat mereka merasa dihargai. Di balik canda tawanya, mereka selalu menemukan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Hingga hari ini, nama Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang sebagai guru yang cerdas yang mampu mengubah kehidupan murid-muridnya dengan tawa, hikmah, dan pelajaran-pelajaran sederhana yang penuh makna. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun mengajar dengan penuh canda dan kebijaksanaan, Abu Nawas memutuskan untuk mengumpulkan semua muridnya di tempat yang sama di bawah pohon rindang. Anak-anak yang dulu belajar darinya kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bijaksana. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi ulama, pedagang, dan pemimpinnya disegani. Hari itu, Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Dengan senyum yang tetap khas, ia memulai percakapan terakhirnya sebagai seorang guru. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut, "waktu berlalu begitu cepat. Aku melihat kalian tumbuh dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu menjadi orang-orang dewasa yang sangat bijaksana. Aku bersyukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian." Para murid terdiam. Mereka tahu Abu Nawas tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka mendengarkan dengan seksama, menanti kata-kata yang mungkin menjadi pelajaran terakhir dari guru mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Aku telah mengajarkan banyak hal kepada kalian, dari pelajaran tentang karung kosong hingga garis yang sederhana. Tetapi ada satu pelajaran terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku berpamitan. Pelajaran ini adalah tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang murid." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Seorang murid yang baik adalah dia yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Apa yang kalian pelajari dariku hanyalah permulaan. Ilmu itu seperti sungai yang terus mengalir. Jangan biarkan ia berhenti pada kalian. Biarkan ilmu itu mengalir ke hati dan pikiran orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, beberapa murid mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa pertemuan ini adalah tanda perpisahan. Namun Abu Nawas tidak membiarkan suasana menjadi terlalu sendu. Ia tersenyum dan berkata dengan nada jenaka, "Dan ingat, jika kalian bertemu seseorang yang keras kepala atau sulit memahami pelajaran, cukup ajari mereka seperti aku mengajari kalian. Dengan tawa dan sedikit keanehan, itu biasanya berhasil." Gelak tawa pun pecah meskipun mata mereka tetap berkaca-kaca. Dalam hati, mereka tahu bahwa berharganya sosok Abu Nawas dalam hidup mereka. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang sahabat, orang tua, dan juga sang inspirator. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas berpamitan dengan para muridnya satu persatu. Ia memberikan pelukan hangat dan doa terbaik untuk setiap orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Abu Nawas perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak pernah pudar. Para murid memandangnya pergi, namun pelajaran-pelajaran yang ia tanamkan tetap tinggal di hati mereka. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjadi seperti yang Abu Nawas inginkan, yaitu membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka duduk bersama, mengenang semua momen yang telah mereka habiskan dengan Abu Nawas. Dalam tawa dan air mata, mereka menyadari satu hal, meskipun Abu Nawas telah pergi, semangatnya akan terus hidup di hati mereka dan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan begitulah nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai pria yang penuh kelakar, tetapi juga sebagai guru yang membawa perubahan besar dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, akan selalu terasa indah jika dihadapi dengan iman, ilmu, dan juga tawa. Tamat. Guru cerdas yang bikin semua murid tertawa.
Di sebuah kota kecil yang damai, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai sosok yang jenaka, tetapi juga seorang guru yang luar biasa. Meskipun seringkali ia dianggap konyol oleh banyak orang, cara berpikirnya yang tidak biasa telah membuatnya menjadi panutan bagi banyak murid. Ia memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan hal-hal sulit yang dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajar sekelompok anak-anak di desanya. Ia berkumpul di sebuah lapangan luas di bawah rindangnya pohon. Para murid yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga sederhana, duduk melingkar di atas tikar yang sudah digelar. Mereka tahu setiap pertemuan dengan Abu Nawas pasti penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak biasa. Saat semua murid sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran dan berkata dengan nada serius, "Hari ini aku akan mengajarkan kalian ilmu yang paling penting dalam hidup." Murid-murid pun langsung memperhatikan meskipun beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya ilmu apakah yang akan diajarkan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah menunggu beberapa saat hingga suasana benar-benar hening, Abu Nawas mengeluarkan sebuah karung besar dari balik punggungnya dan para murid menatap karung itu dengan rasa penasaran. "Apa yang ada di dalam karung ini?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Ular," seru seorang murid. "Emas," teriak yang lain. "Angin," jawab seorang anak yang dikenal paling pendiam. Abu Nawas tertawa kecil, "Kalian semua salah. Di dalam karung ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga." Ia lalu membuka karung itu perlahan-lahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ternyata karung itu kosong. Para murid bingung, salah satu dari mereka, seorang anak bernama Karim, memberanikan diri untuk bertanya, "Tapi guru, karung itu kosong. Apa pelajaran berharga yang bisa kami dapat dari karung yang kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itulah yang ingin aku ajarkan hari ini. Terkadang sesuatu yang kosong pun bisa memiliki makna. Sekarang aku ingin kalian semua berdiri, masuk ke dalam karung ini, dan beritahu aku apa yang kalian rasakan." Murid-murid mulai saling pandang, bingung dengan permintaan Abu Nawas. Namun karena rasa ingin tahu mereka besar, satu persatu mereka mencoba masuk ke dalam karung kosong itu. Setelah keluar, mereka melaporkan apa yang mereka rasakan. "Gelap," seru Karim. "Sesak," jawab yang lain. "Aku merasa seperti tidak ada siapa-siapa di dunia ini," ketika seorang anak perempuan yang lebih dewasa. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lihat, meskipun karung ini kosong, setiap dari kalian mendapatkan pengalaman berbeda di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa hidup ini, meskipun terkadang terasa kosong atau gelap, selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau masuk dan mencobanya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, para murid mulai tersenyum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Sekarang aku punya satu pertanyaan. Jika kalian berada di dalam karung dan merasa tidak nyaman, apa yang akan kalian lakukan?" "Keluar," jawab para murid serempak. "Benar sekali," kata Abu Nawas sambil tertawa. "Pelajaran kedua hari ini adalah jika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, kalian selalu punya pilihan untuk keluar. Jangan takut untuk mencari jalan keluar karena Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berusaha." Para murid bersuara riang mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka tertawa bukan karena karung kosong itu lucu, tetapi karena mereka baru saja belajar sesuatu yang sangat bermakna dengan cara yang sederhana. Abu Nawas kemudian menutup pelajaran hari itu dengan berkata, "Ingatlah anak-anakku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, dan kadang-kadang yang terlihat kosong justru memiliki isi, dan kadang-kadang yang terlihat penuh justru menipu. Maka dari itu, gunakan akalmu untuk memahami setiap hal, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena tawa adalah cara kita untuk mengatasi segala kebingungan." Hari itu para murid pulang dengan hati yang ringan dan wajah penuh senyum. Mereka tidak hanya membawa pelajaran tentang karung kosong, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh makna di balik setiap kejadian sederhana. Di antara gelak tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka belajar bahwa dunia ini lebih indah ketika dihadapi dengan akal, hati, dan sedikit humor. Malam itu, para murid tak henti membicarakan apa yang mereka pelajari dari guru mereka, yaitu Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada orang tua mereka tentang pelajaran karung kosong yang mereka anggap sangat unik. Namun sebagaimana biasa dengan Abu Nawas, setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang menganggap karung itu hanya permainan, ada pula yang mulai merenung lebih dalam.
Keesokan harinya, para murid kembali berkumpul di bawah pohon yang sama, berharap Abu Nawas akan mengajarkan sesuatu yang baru, dan benar saja, Abu Nawas sudah menunggu mereka dengan senyum khasnya dan membawa sebatang tongkat kayu panjang di tangan. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sering kalian gunakan, tapi jarang kalian pikirkan, ujar Abu Nawas sambil mengayunkan tongkatnya perlahan. Apakah kalian tahu apa itu? Murid-murid mulai menebak. Tongkat guru, teriak seorang anak. Kayu, jawab yang lain. Alat untuk berjalan, tanya Karim sambil mengerenyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng. Bukan, yang akan kita pelajari hari ini adalah garis. Lihat tongkat ini, aku akan menggambar sesuatu. Ia kemudian mengguratkan sebuah garis panjang di tanah. Menurut kalian bagaimana cara membuat garis ini menjadi lebih pendek tanpa menyentuhnya? Murid-murid saling pandang, mereka berpikir keras mencoba memahami maksud pertanyaan Abu Nawas. Beberapa mencoba mendekati garis itu, tapi takut melanggar perintah untuk tidak menyentuhnya. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil berkata, mungkin kita bisa menggambar garis lain yang lebih panjang di sampingnya. Abu Nawas tersenyum lebar, tepat sekali, lihatlah. Ia kemudian menggambar garis yang lebih panjang di samping garis pertama. Sekarang garis pertama terlihat lebih pendek, bukan? Semua murid mengangguk setuju. Benar guru, itu luar biasa. Pelajaran hari ini, lanjut Abu Nawas, adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ketika kalian merasa kecil, lemah, atau tidak cukup baik, jangan fokus pada kelemahan kalian. Sebaliknya, tambahkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kalian, yaitu ilmu, kebaikan, ataupun amal. Dengan begitu, masalah kalian akan tampak lebih kecil, seperti garis ini. Para murid bertepuk tangan. Kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka menyadari bahwa seringkali masalah terlihat besar hanya karena mereka tidak mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi hati-hati juga dengan garis-garis dalam hidup kalian. Ada garis yang harus kalian jaga, seperti garis kejujuran, garis iman, dan garis kasih sayang kepada sesama. Jangan pernah menghapus garis-garis itu, karena tanpa garis itu, kalian punya hidup akan kehilangan arah. Pelajaran itu lagi-lagi membuat para murid terdiam sejenak, merenungkan makna di balik kata-kata Abu Nawas. Namun, tak lama kemudian seorang murid kecil bertanya dengan nada polos, "Guru, jika garis itu tidak terlihat, bagaimana kita tahu itu ada?" Abu Nawas tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. Pertanyaan yang bagus. Garis yang tak terlihat adalah seperti niat di hati. Meski tak terlihat oleh orang lain, Allah selalu mengetahuinya. Jadi, pastikan niat kalian selalu lurus meskipun dunia tak melihat. Hari itu berakhir dengan tawa dan pelajaran yang mendalam. Para murid tidak hanya belajar tentang garis, tetapi juga tentang kehidupan, keimanan, dan cara menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka pulang dengan semangat baru, yakin bahwa setiap pertemuan dengan Abu Nawas adalah harta yang tak ternilai. Di rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang mereka pelajari kepada keluarga mereka. Seorang ayah yang mendengar cerita anaknya tersenyum dan berkata, "Beruntung sekali kalian bisa belajar dari Abu Nawas. Dia tidak hanya membuat kalian tertawa tetapi juga membuat kalian berpikir." Dan begitulah hari demi hari Abu Nawas terus mengajar dengan caranya yang unik. Bagi para murid, ia bukan hanya guru biasa, ia adalah inspirasi, teladan, dan teman yang selalu membuat mereka merasa dihargai. Di balik canda tawanya, mereka selalu menemukan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Hingga hari ini, nama Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang sebagai guru yang cerdas yang mampu mengubah kehidupan murid-muridnya dengan tawa, hikmah, dan pelajaran-pelajaran sederhana yang penuh makna. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun mengajar dengan penuh canda dan kebijaksanaan, Abu Nawas memutuskan untuk mengumpulkan semua muridnya di tempat yang sama di bawah pohon rindang. Anak-anak yang dulu belajar darinya kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bijaksana. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi ulama, pedagang, dan pemimpinnya disegani. Hari itu, Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Dengan senyum yang tetap khas, ia memulai percakapan terakhirnya sebagai seorang guru. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut,
Waktu berlalu begitu cepat, aku melihat kalian tumbuh dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu menjadi orang-orang dewasa yang sangat bijaksana. Aku bersyukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian. Para murid terdiam. Mereka tahu Abu Nawas tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka mendengarkan dengan seksama, menanti kata-kata yang mungkin menjadi pelajaran terakhir dari guru mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Aku telah mengajarkan banyak hal kepada kalian, dari pelajaran tentang karung kosong hingga garis yang sederhana. Tetapi ada satu pelajaran terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku berpamitan. Pelajaran ini adalah tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang murid." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Seorang murid yang baik adalah dia yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Apa yang kalian pelajari dariku hanyalah permulaan. Ilmu itu seperti sungai yang terus mengalir. Jangan biarkan ia berhenti pada kalian. Biarkan ilmu itu mengalir ke hati dan pikiran orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, beberapa murid mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa pertemuan ini adalah tanda perpisahan. Namun Abu Nawas tidak membiarkan suasana menjadi terlalu sendu. Ia tersenyum dan berkata dengan nada jenaka, "Dan ingat, jika kalian bertemu seseorang yang keras kepala atau sulit memahami pelajaran, cukup ajari mereka seperti aku mengajari kalian. Dengan tawa dan sedikit keanehan, itu biasanya berhasil." Gelak tawa pun pecah meskipun mata mereka tetap berkaca-kaca. Dalam hati, mereka tahu bahwa berharganya sosok Abu Nawas dalam hidup mereka. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang sahabat, orang tua, dan juga sang inspirator. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas berpamitan dengan para muridnya satu persatu. Ia memberikan pelukan hangat dan doa terbaik untuk setiap orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Abu Nawas perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak pernah pudar. Para murid memandangnya pergi, namun pelajaran-pelajaran yang ia tanamkan tetap tinggal di hati mereka. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjadi seperti yang Abu Nawas inginkan, yaitu membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka duduk bersama, mengenang semua momen yang telah mereka habiskan dengan Abu Nawas. Dalam tawa dan air mata, mereka menyadari satu hal, meskipun Abu Nawas telah pergi, semangatnya akan terus hidup di hati mereka dan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan begitulah nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai pria yang penuh kelakar, tetapi juga sebagai guru yang membawa perubahan besar dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, akan selalu terasa indah jika dihadapi dengan iman, ilmu, dan juga tawa. Tamat. Guru cerdas yang bikin semua murid tertawa. Di sebuah kota kecil yang damai, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai sosok yang jenaka, tetapi juga seorang guru yang luar biasa. Meskipun seringkali ia dianggap konyol oleh banyak orang, cara berpikirnya yang tidak biasa telah membuatnya menjadi panutan bagi banyak murid. Ia memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan hal-hal sulit yang dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh tawa. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengajar sekelompok anak-anak di desanya. Ia berkumpul di sebuah lapangan luas di bawah rindangnya pohon. Para murid yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga sederhana, duduk melingkar di atas tikar yang sudah digelar. Mereka tahu setiap pertemuan dengan Abu Nawas pasti penuh dengan kejutan dan pelajaran yang tak biasa. Saat semua murid sudah berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran dan berkata dengan nada serius, "Hari ini aku akan mengajarkan kalian ilmu yang paling penting dalam hidup." Murid-murid pun langsung memperhatikan meskipun beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya ilmu apakah yang akan diajarkan oleh Abu Nawas kali ini. Setelah menunggu beberapa saat hingga suasana benar-benar hening, Abu Nawas mengeluarkan sebuah karung besar dari balik punggungnya dan para murid menatap karung itu dengan rasa penasaran. "Apa yang ada di dalam karung ini?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Ular," seru seorang murid. "Emas," teriak yang lain. "Angin," jawab seorang anak yang dikenal paling pendiam.
Abu Nawas tertawa kecil. Kalian semua salah. Di dalam karung ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ia lalu membuka karung itu perlahan-lahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Ternyata karung itu kosong. Para murid bingung. Salah satu dari mereka, seorang anak bernama Karim, memberanikan diri untuk bertanya, "Tapi guru, karung itu kosong. Apa pelajaran berharga yang bisa kami dapat dari karung yang kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itulah yang ingin aku ajarkan hari ini. Terkadang sesuatu yang kosong pun bisa memiliki makna. Sekarang aku ingin kalian semua berdiri, masuk ke dalam karung ini, dan beritahu aku apa yang kalian rasakan." Murid-murid mulai saling pandang, bingung dengan permintaan Abu Nawas. Namun karena rasa ingin tahu mereka besar, satu persatu mereka mencoba masuk ke dalam karung kosong itu. Setelah keluar, mereka melaporkan apa yang mereka rasakan. "Gelap," seru Karim. "Sesak," jawab yang lain. "Aku merasa seperti tidak ada siapa-siapa di dunia ini," ketika seorang anak perempuan yang lebih dewasa. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lihat, meskipun karung ini kosong, setiap dari kalian mendapatkan pengalaman berbeda di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa hidup ini, meskipun terkadang terasa kosong atau gelap, selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang mau masuk dan mencobanya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, para murid mulai tersenyum. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Sekarang aku punya satu pertanyaan. Jika kalian berada di dalam karung dan merasa tidak nyaman, apa yang akan kalian lakukan?" "Keluar," jawab para murid serempak. "Benar sekali," kata Abu Nawas sambil tertawa. "Pelajaran kedua hari ini adalah jika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, kalian selalu punya pilihan untuk keluar. Jangan takut untuk mencari jalan keluar karena Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berusaha." Para murid bersuara riang mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka tertawa bukan karena karung kosong itu lucu, tetapi karena mereka baru saja belajar sesuatu yang sangat bermakna dengan cara yang sederhana. Abu Nawas kemudian menutup pelajaran hari itu dengan berkata, "Ingatlah anak-anakku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, dan kadang-kadang yang terlihat kosong justru memiliki isi, dan kadang-kadang yang terlihat penuh justru menipu. Maka dari itu gunakan akalmu untuk memahami setiap hal, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena tawa adalah cara kita untuk mengatasi segala kebingungan." Hari itu para murid pulang dengan hati yang ringan dan wajah penuh senyum. Mereka tidak hanya membawa pelajaran tentang karung kosong, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh makna di balik setiap kejadian sederhana. Di antara gelak tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas, mereka belajar bahwa dunia ini lebih indah ketika dihadapi dengan akal, hati, dan sedikit humor. Malam itu, para murid tak henti membicarakan apa yang mereka pelajari dari guru mereka, yaitu Abu Nawas. Beberapa bahkan mencoba menjelaskan kepada orang tua mereka tentang pelajaran karung kosong yang mereka anggap sangat unik. Namun sebagaimana biasa dengan Abu Nawas, setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang menganggap karung itu hanya permainan, ada pula yang mulai merenung lebih dalam. Keesokan harinya, para murid kembali berkumpul di bawah pohon yang sama, berharap Abu Nawas akan mengajarkan sesuatu yang baru, dan benar saja, Abu Nawas sudah menunggu mereka dengan senyum khasnya dan membawa sebatang tongkat kayu panjang di tangan. "Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sering kalian gunakan, tapi jarang kalian pikirkan," ujar Abu Nawas sambil mengayunkan tongkatnya perlahan. "Apakah kalian tahu apa itu?" Murid-murid mulai menebak. "Tongkat, guru," teriak seorang anak. "Kayu," jawab yang lain. "Alat untuk berjalan?" tanya Karim sambil mengerenyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng. "Bukan, yang akan kita pelajari hari ini adalah garis. Lihat tongkat ini, aku akan menggambar sesuatu." Ia kemudian mengguratkan sebuah garis panjang di tanah. "Menurut kalian bagaimana cara membuat garis ini menjadi lebih pendek tanpa menyentuhnya?" Murid-murid saling pandang. Mereka berpikir keras mencoba memahami maksud pertanyaan Abu Nawas. Beberapa mencoba mendekati garis itu, tapi takut melanggar perintah untuk tidak menyentuhnya. Setelah beberapa saat, seorang anak kecil berkata, "Mungkin kita bisa menggambar garis lain yang lebih panjang di sampingnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tepat sekali, lihatlah." Ia kemudian menggambar garis yang lebih panjang di samping garis pertama. "Sekarang garis pertama terlihat lebih pendek, bukan?" Semua murid mengangguk setuju. "Benar guru, itu luar biasa." Pelajaran hari ini, lanjut Abu Nawas,
adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Ketika kalian merasa kecil, lemah, atau tidak cukup baik, jangan fokus pada kelemahan kalian. Sebaliknya, tambahkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kalian, yaitu ilmu, kebaikan, ataupun amal. Dengan begitu, masalah kalian akan tampak lebih kecil, seperti garis ini. Para murid bertepuk tangan, kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa seringkali masalah terlihat besar hanya karena mereka tidak mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi hati-hati juga dengan garis-garis dalam hidup kalian. Ada garis yang harus kalian jaga, seperti garis kejujuran, garis iman, dan garis kasih sayang kepada sesama. Jangan pernah menghapus garis-garis itu, karena tanpa garis itu, kalian punya hidup akan kehilangan arah. Pelajaran itu lagi-lagi membuat para murid terdiam sejenak, merenungkan makna di balik kata-kata Abu Nawas. Namun, tak lama kemudian seorang murid kecil bertanya dengan nada polos, "Guru, jika garis itu tidak terlihat, bagaimana kita tahu itu ada?" Abu Nawas tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. "Pertanyaan yang bagus. Garis yang tak terlihat adalah seperti niat di hati. Meski tak terlihat oleh orang lain, Allah selalu mengetahuinya. Jadi, pastikan niat kalian selalu lurus meskipun dunia tak melihat." Hari itu berakhir dengan tawa dan pelajaran yang mendalam. Para murid tidak hanya belajar tentang garis, tetapi juga tentang kehidupan, keimanan, dan cara menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka pulang dengan semangat baru, yakin bahwa setiap pertemuan dengan Abu Nawas adalah harta yang tak ternilai. Di rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang mereka pelajari kepada keluarga mereka. Seorang ayah yang mendengar cerita anaknya tersenyum dan berkata, "Beruntung sekali kalian bisa belajar dari Abu Nawas. Dia tidak hanya membuat kalian tertawa tetapi juga membuat kalian berpikir." Dan begitulah hari demi hari Abu Nawas terus mengajar dengan caranya yang unik. Bagi para murid, ia bukan hanya guru biasa, ia adalah inspirasi, teladan, dan teman yang selalu membuat mereka merasa dihargai. Di balik canda tawanya, mereka selalu menemukan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Hingga hari ini, nama Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang sebagai guru yang cerdas yang mampu mengubah kehidupan murid-muridnya dengan tawa, hikmah, dan pelajaran-pelajaran sederhana yang penuh makna. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun mengajar dengan penuh canda dan kebijaksanaan, Abu Nawas memutuskan untuk mengumpulkan semua muridnya di tempat yang sama di bawah pohon rindang. Anak-anak yang dulu belajar darinya kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bijaksana. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi ulama, pedagang, dan pemimpinnya disegani. Hari itu, Abu Nawas tampak lebih tenang dari biasanya. Dengan senyum yang tetap khas, ia memulai percakapan terakhirnya sebagai seorang guru. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut, "waktu berlalu begitu cepat. Aku melihat kalian tumbuh dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu menjadi orang-orang dewasa yang sangat bijaksana. Aku bersyukur kepada Allah atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian." Para murid terdiam. Mereka tahu Abu Nawas tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka mendengarkan dengan seksama, menanti kata-kata yang mungkin menjadi pelajaran terakhir dari guru mereka. Abu Nawas melanjutkan, "Aku telah mengajarkan banyak hal kepada kalian, dari pelajaran tentang karung kosong hingga garis yang sederhana. Tetapi ada satu pelajaran terakhir yang ingin aku sampaikan sebelum aku berpamitan. Pelajaran ini adalah tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang murid." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela napas sejenak lalu berkata, "Seorang murid yang baik adalah dia yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Apa yang kalian pelajari dariku hanyalah permulaan. Ilmu itu seperti sungai yang terus mengalir. Jangan biarkan ia berhenti pada kalian. Biarkan ilmu itu mengalir ke hati dan pikiran orang lain, agar dunia ini menjadi lebih baik." Mendengar kata-kata itu, beberapa murid mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa pertemuan ini adalah tanda perpisahan. Namun Abu Nawas tidak membiarkan suasana menjadi terlalu sendu. Ia tersenyum dan berkata dengan nada jenaka, "Dan ingat, jika kalian bertemu seseorang yang keras kepala atau sulit memahami pelajaran, cukup ajari mereka seperti aku mengajar kalian, dengan tawa dan sedikit keanehan. Itu biasanya berhasil."
Gelak tawa pun pecah meskipun mata mereka tetap berkaca-kaca. Dalam hati mereka tahu bahwa berharganya sosok Abu Nawas dalam hidup mereka. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang sahabat, orang tua, dan juga sang inspirator. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas berpamitan dengan para muridnya satu persatu. Ia memberikan pelukan hangat dan doa terbaik untuk setiap orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Abu Nawas perlahan berjalan menjauh, meninggalkan tempat itu dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak pernah pudar. Para murid memandangnya pergi, namun pelajaran-pelajaran yang ia tanamkan tetap tinggal di hati mereka. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjadi seperti yang Abu Nawas inginkan, yaitu membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka duduk bersama, mengenang semua momen yang telah mereka habiskan dengan Abu Nawas. Dalam tawa dan air mata, mereka menyadari satu hal, meskipun Abu Nawas telah pergi, semangatnya akan terus hidup di hati mereka dan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan begitulah nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai pria yang penuh kelakar, tetapi juga sebagai guru yang membawa perubahan besar dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan mereka bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, akan selalu terasa indah jika dihadapi dengan iman, ilmu, dan juga tawa. Tamat.